Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari pembagian. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Ini contoh, 4 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 12. Betul, ternyata 4 dikali 3. Maka kalau kita tuliskan dalam pembagian, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya dulu yang ditulis, kemudian 4, baru 3-nya kita tulis di belakang. Contoh nomor 2. 6 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 24. Oke, ternyata hasilnya adalah 4. Maka jika kita tulis pembagiannya, 24 dibagi 6 sama dengan 4. Contoh terakhir. 8 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 56. Oke, 7. Maka 56 dibagi 8 hasilnya adalah 7. Pembagian bisa diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama ada pengurangan berulang, dan yang kedua ada pembagian bersusun. Pengurangan berulang. Contoh, ibu mempunyai 12 buah apel. Ibu akan meletakkan 12 buah apel ini ke dalam 3 buah keranjang. Oke. Ibu akan memasukkan 12 apel ini ke dalam 3 buah keranjang sama banyak. Jadi setiap keranjang itu akan berisi apel sama banyak. Oke. Berapa banyak apel dalam satu keranjang? Oke, untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan pembagian. Kita tuliskan dulu ya. 12 dibagi 3. Kenapa 12 dibagi 3? Karena ibu mempunyai 12 apel. Kenapa dibagi 3? Karena ada 3 keranjang. Oke. Untuk menyelesaikannya, kita bisa menggunakan pembagian dengan pengurangan berulang. Jadi, 12 ini kita kurangkan dengan 3. Hasilnya berapa? 9. Lanjut, kita kurangkan lagi 3. 9 kurang 3, hasilnya 6. Kita kurangkan lagi 3. 6 dikurangi 3, hasilnya adalah 3. Kemudian kita kurangi lagi 3. 3 dikurangi 3, hasilnya adalah 0. Karena 0 tidak bisa dikurangi 3 lagi, maka berhenti pengurangannya. Sekarang kita hitung, ada berapa banyak pengurangan 3? Ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kali pengurangan 3-nya. Maka 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi, banyaknya buah apel dalam satu keranjang adalah 4 buah. Pembagian bersusun atau yang biasa dikenal dengan porogapit, atau anak-anak pada umumnya menyebut pembagian pistol. Oke, ibu punya contoh. Yang pertama 48 dibagi 3. Oke, untuk pembagian porogapit ini ada beberapa aturan. Nanti akan dijelaskan ya aturan-aturannya. Oke, yang langkah pertama adalah kita menggambar garis yang terlebih dahulu. Kemudian 48 kita taruh di dalam. Kita tulis di dalam. Selanjutnya 3 kita tulis di luar. Aturan pertama adalah kita harus membagi 1 per 1 angka. Jadi hanya boleh satu angka. Untuk pembagian kita mulai dari depan. Jadi kita mulai dari 4 dulu, kemudian 8. Oke. Kita bagi dengan 4 terlebih dahulu. 4 dibagi 3. Oke, bagaimana caranya? Kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 4.
atau kurang dari 4 dan mendekati 4. Oke, sekarang kita cari, apakah ada 3 dikali berapa yang hasilnya 4? Tidak ada. Maka kita lanjut ke pernyataan berikutnya. Kurang dari 4 dan mendekati 4. Oke, kita cari. 3 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 4 dan mendekati 4? Kita coba dari 0. 3 dikali 0, hasilnya adalah 0. Betul, 0 kurang dari 4, tetapi masih jauh dari 4. Kita coba lagi. 3 dikali 1, hasilnya adalah 3. Sekarang kita lihat. 3 kurang dari 4. Dan 3 juga mendekati 4. Sekarang kita coba lagi. 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Ternyata 6 itu lebih dari 4, jadi tidak mungkin 3 kali 2. Maka yang benar adalah 3 kali 1. Oke. Selanjutnya angka 1 ini kita tuliskan di atas. Angka selanjutnya 1 kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 3. 3 kita tulis di bawahnya 4. Kemudian kita kurangkan. 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Aturan kedua adalah setelah pengurangan hanya boleh menurunkan satu angka. Jadi kita hanya boleh menurunkan satu angka saja. Kebetulan angka yang tersisa hanya 8. Jadi kita turunkan angka 8. Selanjutnya, 18 kita bagi dengan 3. Maka kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 18. Oke, ada 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 18? 3 dikali 6. Maka 6 kita tulis setelah 1. Terus di atas setelah 1. Lalu 6 ini kita kalikan dengan 3. 6 kita kalikan 3 hasilnya adalah 18. Kemudian kita kurangkan. 18 kita kurangi 18 hasilnya adalah 0. Kita lihat tidak ada lagi yang bisa dibagi. 4 sudah kita bagi, 8 sudah kita bagi. Berarti pembagian ini selesai. Maka 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16. Oke, contoh kedua. 245 dibagi 5. Kita gambar garis terlebih dahulu. 245 kita tulis di dalam. 5 kita tulis di luar. Langkah pertama adalah membagi satu per satu angka. Kita bagi 2, kita bagi 5. Oke, 2 dulu yang kita bagi. 2 bagi 5. Caranya adalah dengan mencari 5 dikali berapa yang hasilnya 2. Oke, apakah ada? Tidak ada. Maka pernyataan berikutnya. 5 kali berapa yang hasilnya kurang dari 2 dan mendekati 2? Ternyata hanya 5 dikali 0. Oke, kenapa 5 dikali 0? Karena 5 dikali 0 hasilnya adalah 0. Maka 0 kita tulis di atas. Selanjutnya, 0 kita kalikan dengan 5. Hasilnya adalah 0. Kita tulis di bawahnya 2. Kemudian kita kurangkan. 2 dikurangi 0 hasilnya adalah 2. Aturan selanjutnya adalah setelah pengurangan hanya boleh menurunkan satu angka. Maka kita hanya boleh menurunkan angka 4 saja. Kita turunkan 4. Kemudian 24 ini kita bagi dengan 5. Caranya adalah kita cari 5 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 24. Apakah ada? Tidak ada. Maka pernyataan berikutnya. 5 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 24 dan mendekati 24. Ternyata 5 dikali 4. Karena 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. 20 itu kurang dari 24. Dan yang paling dekat dengan 24 adalah 20. 4 ini kita tulis di atas. Selanjutnya 4 kita kalikan dengan 5 hasilnya adalah 20. Kemudian kita kurangkan. 24 dikurangi 20 hasilnya adalah 4. Setelah itu kita turunkan satu angka saja. Kemudian ya, kebetulan yang tersisa adalah 5. Maka 5 kita turunkan. 45 dibagi 5. Oke, kita cari.
5 dikali berapa yang hasilnya 45? Apakah ada? Ada. 5 dikali 9, hasilnya 45. Maka 9 ini kita tulis di atas. 9 dikali 5, hasilnya adalah 45. Kita kurangkan, hasilnya adalah 0. Karena 2, 4, dan 5 sudah kita bagi semua, maka ini sudah hasil akhirnya, sudah selesai pembagiannya. Angka 0 di depannya 49 ini kita hilangkan saja. Jadi 245 dibagi 5 hasilnya adalah 49. Contoh ketiga, 338 dibagi 13. Kita gambarkan garisnya terlebih dahulu. 338 kita tulis di dalam. Kemudian 13 kita tulis di luar. Aturan pertama adalah membagi satu per satu angka. Jadi 3 kita bagi dengan 13. Bagaimana caranya? Kita cari. 13 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 3? Ternyata tidak ada. Maka 13 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 3 dan mendekati 3? Ternyata 13 dikali 0. Hasilnya adalah 0. 0 adalah bilangan yang kurang dari 3 dan mendekati 3. Maka 0 kita tuliskan di atas. Lanjut, 0 kita kalikan dengan 13. Hasilnya adalah 0. Kemudian kita kurangkan. 3 dikurangi 0, hasilnya adalah 3. Aturan selanjutnya adalah setelah pengurangan hanya boleh menurunkan satu angka. Maka kita hanya boleh menurunkan angka 3 saja. Oke. 33 kita bagi dengan 13. Kita cari. 13 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 33? Ternyata tidak ada. Maka kita cari. 13 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 33 dan mendekati 33? Ternyata 13 dikali 2. Hasilnya adalah 26. 26 ini kurang dari 33 dan mendekati 33. Oke. Jadi tidak ada lagi bilangan yang kurang dari 33 dan mendekati 33 selain 26. Oke. Kemudian angka 2 kita tulis. 2 ini kita kalikan dengan 13. Hasilnya adalah 26. Kemudian kita kurangkan. 33 dikurangi 26. Hasilnya adalah 7. Setelah pengurangan kita hanya boleh menurunkan satu angka. 8 kita turunkan. 78 dibagi 13. Kita cari. 13 dikali berapa yang hasilnya 78? Ternyata ada. Yaitu 13 dikali 6. Maka 6 kita tulis di atas. 6 dikali 13. Hasilnya adalah 78. Kemudian kita kurangkan. 78 dikurangi 78 itu adalah 0 hasilnya. Nah, kita sudah membagi semua bilangan. Maka pembagiannya sudah habis. 0 di depannya 26 ini kita hilangkan saja. Maka 338 dibagi 13 hasilnya adalah 26. Contoh terakhir, 90 dibagi 7. Kita buat garisnya, 90 kita tulis di dalam, 7 kita tulis di luar. Aturan pertama, membagi satu per satu angka. Maka kita bagi 9 dulu. 9 dibagi 7. 7 dikali berapa? Yang hasilnya 9. Ternyata tidak ada. Maka kita cari. 7 dikali berapa? Yang hasilnya kurang dari 9 dan mendekati 9. Ternyata 7 dikali 1. Mengapa 7 dikali 1? Karena hasilnya adalah 7. 7 itu kurang dari 9 dan mendekati 9. Jadi kita tulis angka 1 di atas. Lanjut.
1 ini kita kalikan dengan 7. 1 kali 7 hasilnya adalah 7. Kemudian kita kurangkan. 9 dikurangi 7. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya adalah setelah pengurangan hanya boleh menurunkan satu angka. Kebetulan hanya satu angka yang tersisa, jadi 0 kita turunkan. 20 dibagi 7. Berarti kita harus cari 7 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 20. Ternyata tidak ada. Maka pernyataan berikutnya. 7 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 20 dan mendekati 20. Ternyata 7 dikali 2. Hasilnya adalah 14. 14 ini kurang dari 20 dan mendekati 20. Jadi 2 kita tuliskan di atas. Selanjutnya, 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Kemudian dikurangkan. 20 dikurangi 14. 20 dikurangi 14 adalah 6. Oke, sekarang kita lihat. 90. 9 dan 0 ini sudah kita bagi semua. Maka ini sudah selesai pembagiannya. Coba kita lihat. Bawahnya ternyata angka 6, bukan angka 0 seperti tadi. Angka 6 di bawah ini kita sebut dengan sisa. Oke. Jadi, 90 dibagi 7 sama dengan 12. Sisa 6. Demikian penjelasan singkat dari Ibu Guru. Ibu harap penjelasan singkat ini dapat membantu kalian belajar dari rumah. Tetap semangat ya teman-teman belajarnya. Ibu doakan semoga kalian dipermudah dalam menuntut ilmu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.